4 dan saya share. Oke, untuk perkuliahan sudah terlihat belum sebelumnya ini hasil dari share screen di sini? Sudah tampil belum? Sudah Bu, sudah Bu. Udah Bu, sudah. Oke, mata kuliah teknik riset operasional di sini memiliki SKS sebanyak 3 SKS dengan durasi waktunya yaitu adalah 150 menit. Sebelum kita masuk ke materinya, kita bahas dulu untuk RPS dari teknik riset operasional dan juga metode mata kuliah ini ya. Karena metode dari mata kuliah teknik riset operasional atau TRO yang lebih sering kita sebut yaitu adalah KBK. Jadi nanti untuk sistem ujiannya kalian hanya ada ujian UTS atau ujian tengah semester. Dan UAS-nya nanti nilainya itu diambil dari kalian mengerjakan tugas kelompok. Ya, jadi nanti kalian bikin project, nanti saya akan jelaskan mekanisme untuk tugas kelompoknya itu seperti apa. Lalu untuk pertemuan pada hari ini ialah pertemuan pertama di mana nanti diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari teknik riset operasi ini dan kajian dari beberapa penelitian sebelumnya. Ya, lalu kita masuk ke pokok bahasan yang ada pada mata kuliah TRO ini. Pertemuan pertama akan dibahas mengenai pengertian teknik riset operasional. Lalu pertemuan 2 ialah program linier. Pertemuan 3 nanti kita akan membahas mengenai metode transportasi. Pertemuan 4 ada penyelesaian optimal. Pertemuan 5 ialah masalah penugasan. Lalu pertemuan 6 yaitu akan dibahas mengenai metode pengendalian persediaan. Jadi materinya nanti akan ada pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Sedangkan pada pertemuan 7 yaitu akan dilakukan review materi dari pertemuan 1 atau 6 atau yang sering kita lakukan adalah dengan mengerjakan latihan atau kuis. Lalu untuk pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Berikutnya, dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 itu adalah presentasi kelompok. Sebelumnya mohon maaf ya, suara saya agak rame ya. Karena saya ada di kampus, ya karena ada di kampus dan beberapa dosen juga mengajar di sini. Jadi mungkin mohon maaf kalau suaranya masuk ya, noise, sedikit noise ya. Mudah-mudahan kalian tetap bisa fokus. Oke, lalu untuk tugas kelompoknya di sini ya, karena kali di dalam kelas 11 AB ini berjumlah 16 orang dan untuk tugas kelompoknya 3 orang, berarti nanti ada satu kelompok yang berjumlah 4 orang. Ya, benar tidak? Untuk tugas-tugas sebelumnya sudah punya kelompok masing-masing kan ya, atau mau dibuat kelompok baru lagi untuk mata kuliah ini? Mending samain sama yang lain aja Bu. Pelajaran ya, mata kuliah lain. Berarti sudah terbentuk ya untuk kelompoknya. Sama jumlahnya juga masing-masing dari satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Enggak Bu, 4. Kalau yang kemarin 4. Oh. Karena ini ya biar ngepas ya. Ya sudah loh kalau misalnya itu 4 nggak apa-apa deh. Karena ada 16 berarti kita ada 4 kelompok ya. Ya ada 4 kelompok ya, 4 orang. Nanti untuk nama atau list dari kelompok yang sudah terbentuk boleh kalian share di WAG-nya. Supaya nanti saling melihat, oh kelompok ini siapa gitu. Dan saya juga punya rekapan pada saat nanti kalian akan presentasi, sudah ditentukan nama-nama kelompoknya mulai dari kelompok 1 sampai dengan 4. Ya. Lalu untuk poin kedua di sini,
Tugas proyeknya adalah diminta untuk mencari studi kasus terkait permasalahan riset operasional. Nah, untuk permasalahan yang ada, riset operasional ini nanti diminta untuk menyelesaikannya dengan menggunakan teknik dari riset operasional tersebut. Pada pertemuan berikutnya juga nanti akan dibahas apa saja sih teknik riset operasional yang ada, ya. Nah, nanti bisa dipilih salah satu menggunakan teknik apa dalam menyelesaikan case tersebut. Lalu poin keempat, mahasiswa mengumpulkan tugas kelompok berupa makalah dan PowerPoint pada pertemuan 9 dan dipresentasikan. Ya, untuk makalah dan juga bentuk PowerPoint-nya nanti bisa dilihat di RTM kalian yang bisa di-download di ruang mahasiswanya masing-masing. Ya, di mana nanti untuk deskripsi dari bentuk laporannya juga bisa dilihat di sini, ya. Nah, nih nanti dibikin makalah, ya. Makalahnya itu nanti berisi laporan yang ditulis dengan menggunakan Microsoft Word dengan sistematika dan format sesuai dengan penulisan yang sudah ditetapkan. Lalu untuk slide presentasi PowerPoint-nya terdiri dari teks, grafik, tabel, dan juga gambar animasi dari penyelesaian case tersebut. Ya, lalu ini adalah untuk bobot penilaiannya, jadi nanti saya akan menilai sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada bobot penilaian di sini. Ya, untuk RTM juga sudah tersedia kan ya di web mahasiswanya? Sudah bisa di-download ya di bahan ajar. Oke, lalu kita masuk ke sebelumnya ada yang ditanyakan tidak atau kecepatan saya menjelaskannya atau pelan suara saya atau bagaimana? Sudah pas, Bu. Oke, berarti kita lanjut masuk ke materi ya. Nah, pada pertemuan satu ini akan dibahas mengenai pengertian dari teknik riset operasional. Slide yang kalian download ini sudah sama belum pada tahun 2022? Karena untuk kelas yang sebelumnya, yang tadi saya ajar juga, itu dia masih 2021 pada saat di-download bahan ajarnya. Kalau misalnya nanti belum berubah, jadi saya bisa melaporkan ke pengampu dari dosen mata kuliah TRO ini. Oke. Masih Izin, 2021, Bu. Berarti sama ya. Kendalanya yaitu masih yang 2021 ya. Iya benar Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Oke, udah nanti saya beri laporan untuk bahan ajarnya belum update, berarti beda dengan yang di saya ya. Untuk isi sih mungkin sedikit sama ya, tapi template nanti yang berbeda. Oke, saya lanjutkan ya. Pengertian dari teknik riset operasi ya atau biasa disebut dengan operation research ya memiliki berbagai macam arti bagi orang yang berbeda kepentingan dan latar belakang disiplin ilmu. Jadi ada yang beranggapan bahwa riset operasi di sini adalah sebuah teknik analisis kuantitatif. Di lain pihak juga ada yang menganggapnya sebagai sensitif method atau metode ilmiah sebagai dasar di dalam mengambil keputusan. Jadi nanti untuk mata kuliah teknik riset operasi ini kita akan menggunakan metode kuantitatif, berarti nanti ada melakukan hitung-hitungan ya atau ada matematikanya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan pertama ini kita mengenal dulu apa sih dari teknik riset operasi tersebut atau operation research. Lalu dari beberapa pakar dan juga peneliti di sini menyebutkan atau mengartikan dari metode operasi tersebut menurut Morse dan juga Kimball ialah sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani dengan dasar kuantitatif. Lalu
Adapun dari pakar lain, menurut Kurtzman, Arkoff, dan juga Arnold, ialah metode sebagai aplikasi dari metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum dari masalah-masalah tersebut. Lalu menurut Meller dan juga M.K. Starr, sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga dapat dipecahkan secara optimal. Dan yang terakhir adalah menurut The British Operational Research Society bahwa riset operasi di sini adalah penerapan metode-metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan timbul pada saat dilaksanakan pengelolaan dan juga pembinaan sistem, yaitu dapat berupa apa? Mesin, manusia, bahan-bahan, uang, dan itu terjadi di dalam bidang industri, perdagangan, sektor negara, dan juga pertahanan. Nah, kesimpulan dari beberapa pakar tadi, jadi riset operasi di sini merupakan alat bantu bagi si para decision maker atau si pengambil keputusan, bagaimana ketika dia menjumpai masalah dalam operasi perusahaannya itu dia dapat mengambil keputusan secara optimal dan juga bersifat kuantitatif. Nah, optimal yang dimaksud itu bagaimana? Nah, optimalnya adalah dengan menerapkan berdasarkan dari prinsip maksimin. Maksimin di sini adalah yang dimaksud ialah memaksimumkan revenue ataupun pendapatan yang minimal. Dan minimax yaitu meminimumkan cost atau biaya yang maksimal. Nah, itu adalah maksud dari maksimin. Lalu riset operasi di sini juga dipandang sebagai ilmu dan seni. Apa arti ilmu? Apa arti seni? Nah, di sini akan dijelaskan. Untuk riset operasi sebagai ilmu, itu artinya adalah suatu teknik atau metode matematis untuk memecahkan persoalan dan mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan riset operasi sebagai seni artinya adalah keberhasilan dalam implementasi hasil akhir yang merupakan hasil dari kreativitas, kemampuan pribadi pada kelompok yang terlibat dalam riset operasi di dalam mengambil keputusan. Lalu di sini adapun pengembangan dari riset operasi tersebut. Nah, masalah riset operasi ini muncul pertama kali itu di Inggris. Nah, pada saat apa munculnya? Yaitu pada saat berlangsungnya Perang Dunia yang kedua. Ketika sekelompok pakar yang bertugas untuk memecahkan masalah pencapaian hasil yang optimal bagi operasi militer Tentara Angkatan Udara Inggris. Nah, pada saat itu masalah yang dihadapi oleh para pakar itu adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya yang langka dan terbatas untuk menyelesaikan berbagai problem dari operasi militer tersebut. Nah, perkembangan riset operasi lanjutan di sini juga berdasarkan riset operasi, maka berhasil ditemukan cara untuk penentuan pola terbaik untuk satu konvoi kapal, operasi anti kapal selam, strategi pengeboman, operasi pertambangan, dan kecepatan optimum guna mengoperasikan senjata-senjata yang dimiliki. Lalu setelah Perang Dunia itu berakhir, dia akan melihat keberhasilan dari riset operasi militer tersebut. Maka kalangan industri itu tertarik pada bidangnya. Nah, untuk pertumbuhan industri dan teknologi yang pesat dengan membawa dampak kepada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan organisasi-organisasi industri ini tumbuh dan berkembang sedemikian rupa yang mengakibatkan kondisi lingkungan bisnis semakin dinamis dan juga semakin kompleks. Nah, ini juga ada untuk pengembangan riset lanjutannya, yaitu menurut si George dan Teach mengembangkan metode simplex dan juga matrix untuk memecahkan masalah-masalah dalam program linear, yaitu sebagai salah satu teknik dalam riset operasi.
Kemudian disempurnakan kembali pada tahun 1950 dengan memunculkan beberapa peralatan standar riset operasi seperti program linier, program dinamis, teori antrian, dan juga teori pengendalian persediaan. Nah, dari itu semua, apa sih manfaat dari teknik riset operasi? Yang pertama adalah dalam proses produksi, dengan bahan mentah yang serba terbatas harus dibuat produk sehingga dapat dicapai jumlah hasil penjualan yang maksimal. Lalu yang kedua, dengan jumlah biaya transportasi yang minimum, itu dapat meningkatkan jumlah permintaannya yang terpenuhi. Lalu yang ketiga, itu dicapai jumlah stok yang optimum dengan biaya yang minimum. Lalu yang keempat adalah suatu proyek harus selesai dalam waktu yang secepat mungkin. Dan berikutnya adalah dengan jumlah pemberi pelayanan yang terbatas harus dicapai pemberian pelayanan dalam waktu yang minimum. Ya, nah itulah manfaat-manfaat dari teknik riset operasi. Lalu subbab berikutnya di sini adalah mengenai manajemen sains. Nah, manajemen sains di sini adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana menerapkan ilmu sains dalam kegiatan manajemen dengan tujuan mempermudah bisnis, meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan, dan dapat meningkatkan keuntungan. Lalu untuk pendekatan ini juga berhubungan dengan model-model logika matematika yang digunakan untuk mempelajari aspek-aspek atau problem masalah yang dapat ditangani secara kuantitatif. Lalu apa saja di sini dari manajemen sains ini jenisnya atau tahapannya? Yang pertama adalah dengan melakukan observasi dan pengamatan. Lalu langkah berikutnya adalah perumusan model, langkah ketiga adalah pengujian model yang bersangkutan, dan langkah yang keempat adalah penerapan. Nah, lalu untuk observasi dan pengamatan yang dimaksud ialah pada tahap ini analis nanti akan mengadakan penelitian terhadap situasi yang dihadapi untuk merumuskan problem atau masalah yang sedang dihadapi dan mengidentifikasi terhadap semua fakta dan hubungan-hubungan problem ataupun masalah yang ingin dicarikan solusinya. Setelah selesai diidentifikasi dari fakta tersebut, maka langkah selanjutnya adalah dengan merumuskan model. Nah, perumusan model ini adalah konstruksi model yang merupakan hasil dari identifikasi terhadap hubungan antar variabel-variabel yang ada dan batasan-batasannya. Yaitu dengan problem yang ada, maka nanti sistem informasi dari model tersebut dapat berupa grafik, peta arus, peta organisasi, dan juga berupa laporan statistik. Nah, setelah kita identifikasi faktanya lalu merumuskan model, langkah berikutnya adalah dengan pengujian model yang bersangkutan. Nah, pengujian model ini dilakukan berulang kali sebelum digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, fungsi pokok dari model ialah kemampuan prediksinya dan data yang disimpulkan atau dimanipulasi melalui model tersebut guna untuk menguji keefektivitasannya. Nah, setelah diidentifikasi, dirumuskan model, lalu dilakukan pengujian, maka tahap terakhir adalah menerapkan dari semua yang sudah dilakukan. Nah, model tersebut diterapkan ialah guna untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen dalam rangka mengambil keputusan. Lalu untuk subbab berikutnya di sini adalah mengenai langkah-langkah dalam manajemen sains. Yang pertama itu adalah langkah observasi dan pengamatan yang sudah dijelaskan di poin sini. Nah, jadi ini semua sudah tadi saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah jenis atau teknik-teknik dari riset operasi. Nah, nanti tugas dari proyek kalian ini bisa menggunakan pilih teknik yang ada. Pertama di sini adalah teknik linear programming, di mana program ini memuat metode grafik,
simplex, dan dualitas yang digunakan pada proses alokasi. Lalu teknik yang berikutnya ialah ada teknik dengan metode transportasi. Persoalan ini merupakan bagian khusus dari proses alokasi. Metode ini mempunyai cara tersendiri untuk menjawab persoalan alokasi, seperti cara bantu loncatan, metode stepping stone, metode modified distribution, dan juga Vogel approximation method. Lalu teknik yang berikutnya adalah metode penugasan. Nah, metode ini berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Ya, lalu yang teknik berikutnya ada decision theory. Nah, decision theory berarti di sini adalah mengenai pengambilan keputusan. Nah, berhubungan dengan problem-problem keputusan, ciri penting dari teori keputusan ini adalah bahwa akibat dari tindakan umumnya tidak diketahui. Dalam hal ini, peluang dihubungkan dengan bermacam-macam keadaan. Ya, kita dapat menunjuk keputusan itu tentang kepastian, resiko, dan ketidakpastian tergantung pada seberapa banyak kita mengetahui keadaan. Ya, lalu untuk teknik berikutnya adalah teknik network planning, di mana teori network di sini adalah memuat persoalan-persoalan serta pemecahan dari proyek manajemen yang menyangkut perencanaan serta penjadwalan. Jenis-jenisnya ada critical path method, metode algoritma, perpendekan waktu proyek, dan juga ada penaksiran jangka waktu dan juga biaya proyek. Lalu yang keenam adalah perencanaan kebutuhan bahan. Ini bisa dilakukan dengan economic order quantity, reorder point, model penyeimbangan biaya total, dan juga buffer stock. Nah, ini adalah jenis dari teknik-teknik riset operasi. Tapi nanti mungkin yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, enggak semua teknik ini kita detailkan. Nah, yang kita akan bahas lebih lanjut paling nanti ada teknik dari linear programming, metode transportasi, dan juga metode penugasan ya untuk mata kuliah TRO ini. Nah, lalu untuk teknik-teknik dari riset operasi lanjutan, di sini adalah salah satu teknik analisis yang sering digunakan dan juga telah berkembang teknik-teknik analisis dengan menggunakan paket program kuantitatif analisis for management, POM, QM program, WinKSB, MPS, Lindo, Lingo, dan lain-lain. Mungkin nanti juga pada pertemuan berikutnya kita akan menggunakan aplikasi Lindo ya untuk menggunakan teknik dari riset operasi ini. Nanti di pertemuan berapa kita akan sama-sama menginstal dari aplikasi Lindo dan juga cara memakai si aplikasi Lindo ini. Oke. Lalu untuk model-model dalam teknik riset operasi, di sini ada beberapa model. Yang pertama adalah model ikonik, ialah merupakan tiruan fisik seperti bentuk aslinya dalam skala yang lebih kecil. Contohnya adalah mainan anak-anak, maket, foto, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah model analog. Di sini adalah suatu yang bentuk fisiknya berbeda, tetapi mempunyai sifat yang sama dengan model sebenarnya. Nah, model analog di sini lebih abstrak dibandingkan dengan model ikonik, karena tidak kelihatan sama antara model dengan dunia nyata. Contoh dari model analog di sini ada kurva permintaan, peta, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada model simbolik. Nah, model simbolik di sini adalah model yang menggunakan huruf, angka-angka, dan simbol lainnya untuk menyajikan karakteristik sistem yang dimodelkan. Contohnya adalah persamaan, bagan, kalimat-kalimat tertulis. Dan yang terakhir adalah model matematis, di mana untuk model matematis di sini adalah model yang menggunakan dari simbol matematis. Ya, nah ini adalah materi untuk di pertemuan satu ini. Nah, dari yang sudah saya paparkan di sini, apakah di slide kalian juga ada?
materinya? Ada, Bu. Ada. Oke, berarti nanti di sini beda sedikit ya. Oke, nanti di sini saya akan share untuk latihan soal pertemuan 1 sebagai nanti kisi-kisi kalian juga pada saat kuis ataupun UTS, biar sama-sama kita latihan. Nanti linknya akan saya taruh di WAG dan kalian jawab dengan menggunakan alamat email Nusa Mandiri. Karena saya untuk menyeting Google formulirnya itu dengan menggunakan email Nusa Mandiri. Ada kan ya? Kalau dual degree dapat juga nggak email Nusa Mandirinya? Dapat, Bu. Dapat. Oke, berarti nanti silakan dijawab. Dan untuk materinya ada yang ingin ditanyakan? Ini saya stop share. Oke, ini saya share di sini. Tadi yang nggak bisa absen di list di WAG juga ya. Nanti biar kalau di chat ini nggak masuk masih ada lagi. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita nggak harus setiap pertemuan itu dengan menggunakan Zoom atau konferensi secara langsung seperti ini ya. Jadi nanti saya bisa juga kirimkan video pembelajaran yang saya upload di MyAlmusanya ya, ataupun nanti dari video tersebut bisa diskusi bersama di WAG-nya, atau mungkin nanti saya akan lakukan Zoom Meet lagi jika melakukan perhitungan ataupun menggunakan aplikasi baru kita Zoom Meet lagi. Begitu, setuju tidak? Siap, Bu. Boleh, Bu. Kayak gitu, Bu. Ya. Jangan. Misalkan dua kali pertemuan gitu, Bu. Misalkan sekarang Zoom, besok pertemuan, besok enggak gitu, Bu. Oke. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan kerjakan latihannya. Di situ ada 10 soal. Nanti bukti dari kalian sudah mengisi latihan tersebut, ya, itu diupload di ruang mail Nusanya. Nanti saya bikinkan satu baris file untuk kalian mengupload bukti dari pengerjaan tugas di latihan pertemuan 1 ini. Ya, kalau sudah tidak ada berarti saya cukupkan untuk materi perkuliahan hari ini. Dan untuk video hari ini juga nanti saya akan share atau saya taruh di dalam mail Nusanya ya, di materi tambahan berupa video pembelajaran di pertemuan 1 ini. Gitu. Baik, Bu. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.